saudara saya, Pak, ini aktivis TikTok nih ya, tetapi lebih kepada edukasi. Jadi ketika banyak orang mengatakan kepada saya, Pak Kapten, Anda memilih Anies apakah karena ingin mencari sensasi atau karena ingin membuat perlawanan kepada beliau? Oh tidak, saya harus menyelamatkan generasi muda, khususnya anak saya, cucu saya, keponakan saya. Bahwasannya hari ini kita mendapatkan pemimpin yang betul-betul bisa kita andalkan, yang bisa membawa perubahan lebih baik. Ini bukan bicara persoalan saya ingin panggung. Saya harus bisa menyampaikan kepada publik, generasi kita harus tahu kita telah mendapatkan pemimpin yang betul-betul diandalkan, cerdas, wibawa, dan beradab, yang akan menjaga demokrasi dan mempertahankan konstitusi itu sendiri. Itu tujuan saya. Jadi bukan karena saya harus cari panggung melawan Demokrat non AHY, tidak. Ini prinsip. AHY dari awal mendukung Anies. Kenapa persoalan yang sebentar dia besarkan 9 tahun jadi oposisi, kami disuruh jadi cebong? Saya nggak mau. Masa saya melawan cebong, saya disuruh jadi cebong? Ini nggak benar, ya kan? Tapi pada prinsip bukan itu. Saya harus katakan kepada generasi muda semua, kita hari ini sudah mendapatkan pemimpin yang baik. Kenapa tidak kita pilih? Indonesia membutuhkan estafet kepemimpinan. Hanya Anies Rashid Baswedan yang hari ini betul-betul bisa kita harapkan, kita andalkan. Jangan salah. Jadi kita semua hari ini hadir di sini, bukan hanya kita yang berkata kita Anies, tetapi orang lain kita aniskan. Yang paling penting, tanggal 14 betul-betul kita kawal. Ketika kita memilih, jangan pulang. Kita kawal itu, supaya kecurangan yang kita anggap itu ada, tidak ada. Kita menang mutlak. Tidak ada 2 putaran, 1 putaran. Karena pada hakikatnya, setiap dari proses kegiatan kampanye ketiga paslon, hanya Anies Rashid Baswedan yang orang hadir terpanggil, punya biaya sendiri, beli baju sendiri. Ini sungguh luar biasa dan tidak pernah ada. Tetapi yang lainnya, mereka digiring, dipanggil dan dijanjikan. Itu kenyataan. Media sosial, media elektronik sudah menjadikan itu. Jadi ini harus kita edukasikan kepada orang lain. Relawan sejati, bukan hanya bekerja untuk diri kita. Relawan bekerja untuk orang lain. Demokrat, siap hijrah Demokrat. Demokrat memang tetap di sana, ada saya. Oke, kita dengar nih pendapat dari Co-Captain. Dari Co-Captain. Aku Demokrat, aku Anies. Hijrah Demokrat. Saya kira suara rakyat tidak bisa dibendung, ya, tidak bisa dibendung, tidak bisa diarahkan, tidak bisa di skenario sedemikian rupa. Tidak bisa diintimidasi. Tadi Bang Aksa ini betul-betul keluar dari hati nurani, datang juga atas keinginan sendiri, ya, uang sendiri, tidak dimobilisir ya Bang saya. Betul-betul luar biasa. Jadi saya apresiasi terhadap kehadiran teman-teman Demokrat. Ya. Gerakan saya adalah sebuah pesan kepada seluruh pendukung, relawan dan pejuang. Hari ini memang kita katakan kepada dunia, khususnya Indonesia, kita memilih berjuang atas kontribusi sendiri. Membayar pun jadi, akan memilih Anies. Ini contoh pejuang Partai Demokrat yang sejati. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SZ, hari ini kita melihat bagaimana kalang kabutnya Partai Demokrat yang sudah diputuskan oleh Partai Demokrat untuk keluar dari koalisi Anies Baswedan. Ini menjadi sebuah langkah blunder dahsyat. Dahsyat sekali. Bagaimana tidak? Saya kira mayoritas pendukung Demokrat sudah jatuh hatinya ke Anies Baswedan. Bahkan AHY pun demikian, berkali-kali menyampaikan dia sudah jatuh cinta sama Anies. Tapi karena situasi kemarin yang kemudian tidak bisa diterima oleh Demokrat, tapi bisa diterima oleh PKS, akhirnya membuat perpisahan jalan. Padahal kalau saja, ini sudah sering kita sampaikan ya, tunggu sejenak, jangan keburu bereaksi, jangan reaksioner. Tunggu 3-4 hari cooling down, jalin komunikasi tabayun. Saya kira nggak akan kejadiannya seperti ini. Ini apa yang ditawarkan oleh Demokrat ke koalisinya Prabowo. Ini lagi-lagi mengikuti jejaknya Golkar dan PAN, partai yang dibawa ke koalisi Indonesia Maju,
copy paste dari kabinet Jokowi sebelumnya, adalah gerbong-gerbong yang kosong. PAN dengan gerbong kosongnya, Golkar dengan gerbong kosongnya, sekarang Demokrat juga dengan gerbong kosongnya. Kenapa? Karena pendukung Demokrat sudah jatuh hati ke Anies Baswedan. Walaupun kalau dalam pandangan Burhanuddin, ya, kita lihat datanya, katanya ya 42% pendukung Demokrat pilih Anies Baswedan. Nah, kita lihat tempo hari gerakan-gerakan Demokrat itu tidak semasif PKS dan Nasdem ketika mengadakan event bersama Anies Baswedan. Iya kan? Tidak jor-joran seperti yang lain. Jadi mungkin saja tempo hari dukungan Demokrat ke Anies juga tidak 100%. Nah, anggaplah misalkan berapa? 80%. Nah, 80% ke Anies, 20% ke yang lain. Nah, sekarang dengan 42% masih di Anies, maka tentu ini menjadi sebuah catatan penting bahwa pada dasarnya meskipun Demokrat tidak melakukan, tidak jor-joran memperkenalkan Anies kemana-mana, memang pada dasarnya mayoritas Demokrat gerbongnya memilih Anies Rashid Baswedan. Jadi ini terbuktilah blunder Demokrat. Sayang sekali karena ini akan berdampak pada pemilihan Demokrat juga. Atau malah ini bisa dikatakan 42% pendukung Demokrat terancam mengalihkan pilihannya tidak lagi ke Demokrat. Nah, bisa begitu gitu. Nah, per hari ini memang masih ada PR buat Partai Demokrat. Satu, narasi perubahan dan perbaikan itu perlu disamakan frekuensinya dengan narasi Koalisi Indonesia Maju yang notabene itu membawa narasi keberlanjutan Pak Jokowi. Nah, ini kan agak berbeda misalnya ketika bersama Mas Anies itu nggak perlu fine tuning itu terkait dengan narasi perubahan, tetapi ketika bersama Koalisi Indonesia Maju itu perlu modifikasi perubahan macam apa yang bisa disisipkan dalam narasi perubahan, karena ini berkaitan dengan isu elektoral juga. Jadi per hari ini kita punya data ya, bahkan setelah Partai Demokrat keluar dari Koalisi Perubahan, itu masih banyak pendukung Partai Demokrat yang memilih Mas Anies, kisaran 42%. Jadi meskipun elitnya sudah berpisah jalan, sudah bercerai, tetapi sebagian besar konstituen Partai Demokrat masih melirik Mas Anies. Memang masih perlu waktu karena perceraiannya kan baru terjadi beberapa minggu lalu. Nah, yang mendukung Pak Prabowo di peringkat kedua basis Partai Demokrat itu sekitar 32%. Ya, itu faktanya gitu. Jadi apalagi tadi yang diusung adalah perubahan dan perbaikan. Kan saya berkali-kali tuh ke DPP Demokrat untuk urusan Anies itu kemarin. Perubahan dan perbaikan besar sekali itu. Nah, sekarang narasi yang dibawa Prabowo kan bukan perubahan, bukan perbaikan, tapi keberlanjutan. Ini yang sulit ketemu nantinya gitu. Jadi ya timbang-timbang lagi aja lah Demokratnya. Memang agak sulit pasti. Kalau balik lagi ke Anies, gengsinya pasti luar biasa ya. Tetap di koalisi Prabowo. Apalagi kalau nanti jadi Prabowo gabung dengan Ganjar, wah makin susah naik, makin gak dapat efek elektoralnya ini. Kasihan sekali. Ini bahkan bukan hanya pendukung, petingginya pun. Iya, betul, saya ulangi. Petinggi Demokrat ini banyak yang sedang galau hari ini. Ini bahkan sahabat saya cerita, sahabatnya, nah, jadi saya dapat cerita dari sahabat saya, dia punya sahabat lagi tuh, orang Demokrat, petinggi Demokrat. Dia curhat sampai 2 jam katanya. Bagaimana kegalauan dia gitu menghadapi situasi hari ini. Ketika di satu sisi dia harus menjalankan amanatnya sebagai petinggi Demokrat, tapi di sisi lain nuraninya ke Anies Baswedan. Istrinya sudah telak-telak pilih Anies, anaknya juga sudah telak-telak pilih Anies. Jadi gak sepenuh hati lagi gitu. Ini yang kemudian
terjadi saya kira pada teman-teman kita di Demokrat. Jadi jangan galau begitu, putuskan saja lah. Memang ini ya kan hidup itu pilihan ya. Hidup itu pilihan, kita harus memilih sesuai hati nurani. Kalau enggak, hidup enggak nyaman nanti. Pak, dari mana? Saya dari DKI Jakarta. Sama aja di Jakarta. Ini Partai Demokrat. Dari Partai Demokrat ya. Dan siapa dulu saya presidennya? Oh, tetap di Anies Baswedan. Sama Pak Anies Baswedan. Anies Pak ya? Siap. Bikin geger. Kader ini rela mundur dari pencalonan demi dukung Anies. Setelah mendengar kabar Partai Demokrat menarik dukungan untuk Anies, Ibu Marlene memutuskan untuk mundur dari pencalonan Partai Demokrat. Tentunya yang saya ambil langkah ini adalah ketetapan hati saya, bagaimana saya mendukung Pak Anies. Jadi saya sampaikan kepada pimpinan, saya bilangin kalau Demokrat tetap menarik dukungan ke Pak Anies, saya mohon maaf, saya akan mengundurkan diri dan keluar karena saya akan tetap berada di mendukung Pak Anies. Demi dukung Anies, kader Demokrat rela dicoret dari pencalonan. Iwan Tarigan bersama kader Demokrat yang lain bikin geger dunia maya setelah menyatakan dukungan ke Anies. Jadi di relawan itu, di grup relawan kan banyak juga caleg. Yang saya tahu hanya satu yang keluar dari grup itu. Yang lainnya tetap. Jadi saya ketemu dengan beberapa teman caleg, dia juga memilih untuk keluar dari pencalekan dan kekeh mendukung Pak Anies Baswedan.